Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, dimanapun Anda berada, tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Semoga sobat sehat tetap dalam kondisi sehat, bugar, produktif, ceria. Di akhir bulan Ramadan ini, tentu masyarakat masih berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka atau bertemu dengan hari raya, dan kegembiraan kedua adalah ketika nanti bertemu Tuhannya di akhirat nanti. Sobat sehat, dimanapun Anda berada, di akhir-akhir ini kita melihat fenomena yang begitu luar biasa. Ada masyarakat yang pada saat sore hari di saat bulan Ramadan menjual dagangannya untuk takjil. Begitupun banyak masyarakat yang berbelanja untuk persiapan takjil, dan bahkan di jalan-jalan banyak masyarakat yang berbagi takjil. Sampai ada istilah war takjil. Tidak lupa pula bahwa di akhir Ramadan ini, tentu kita bisa melihat di toko-toko, di pasar maupun di minimarket, banyak produsen yang mengeluarkan produk makanan maupun minumannya, baik yang sudah berizin maupun yang belum memiliki izin. Tentu ini menjadi perhatian kita supaya nanti di sisa bulan Ramadan ini kita bisa memilih takjil yang aman, sehat. Begitu pula kita menghadapi Lebaran nanti dapat memilih makanan atau minuman yang kita sajikan di saat Lebaran berupa makanan atau minuman yang sehat. Telah hadir di tengah kita narasumber yang tentunya sudah sangat terkenal, Bapak Sudarno STMC ya. Sarjana Teknik, MC-nya bukan Magister ya, tapi Master of Ceremony. Dari panggung ke panggung sudah melanglang buana di Magetan. Beliau ini adalah seorang tenaga sanitarian ahli muda di UPTD Puskesmas Pati. Sekaligus beliau adalah inspektur muda pangan yang tentunya sudah melalui sertifikasi dari Balai POM Republik Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Eswandi. Assalamualaikum sahabat sehat. Selamat pagi juga. Salam sejahtera buat semuanya. Begini seperti di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Tetapi semangat atau antusias masyarakat untuk berburu takjil ini masih luar biasa. Luar biasa. Termasuk persiapan menjelang Lebaran. Sudah belanja Alhamdulillah untuk persiapan Ramadan dan Hari Raya semuanya sudah siap, insya Allah tinggal menunggu saja. Menunggu hari H. Ini jangan sampai nanti kita silaturahmi ke rumah, di sana disediakan kongguan isi rengginang. Oh, tidak ya. Itu melanggar hukum. Ya, gini sesuai di awal tadi, ini kan perlu kita edukasi masyarakat ya terkait bagaimana takjil yang aman maupun sehat. Barangkali bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Es. Sobat sehat, perlu diperhatikan sebelumnya bahwa apa itu takjil. Takjil adalah yang populer di bulan Ramadan, itu berasal dari bahasa Arab aslinya, yang artinya adalah menyegarkan. Menyegarkan seperti ada itu es, ada kolak, ada makanan lain yang hanya dijual pada saat-saat bulan Ramadan. Nah,
untuk masyarakat semuanya yang ada di manapun Anda berada, perlu diperhatikan dalam berburu takjil. Dan perlu berhati-hati untuk memilih takjil yang sehat. Takjil yang sehat paling tidak adalah tertutup, dilihat mata itu tertutup, teksturnya masih bagus, masih sehat, kelihatan, itu modal utama awal untuk kita memilih takjil yang bagus. Jangan membeli takjil yang dijajakan atau di display itu pada posisi terbuka, misalnya gorengan, tapi kok terbuka. Kalau bisa masyarakat semuanya jangan memilih hal seperti itu, karena kebanyakan takjil itu dijual di pinggiran jalan. Betul ya, sobat sehat semuanya. Jadi memang banyak kita temukan di masyarakat. Nah, ini hampir ada di setiap desa yang berjualan, barangkali ada yang belum memperhatikan makanannya, ya, dijual dengan kondisi terbuka, ini tentu berisiko. Nah, ini tolong selain itu Pak D, izin ya tak panggil Pak D, Iya. supaya Populer saya memang populernya panggilannya Pak D. Ya. Selanjutnya untuk kegiatan takjil ini tentunya kita dari jajaran kesehatan sudah melaksanakan pembinaan ya. Barangkali bisa disampaikan kepada sahabat sehat semuanya, kegiatan apa saja dalam rangka menuju takjil yang sehat ini yang telah dilakukan, utamanya jajaran kesehatan khususnya nih di wilayah Puskesmas Mospati. Untuk sobat sehat semuanya, hal-hal yang perlu diperhatikan, nah itu perlu dilakukan pengawasan, yaitu sebetulnya sesuai dengan surat perintah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Kepala Puskesmas se-Jawa Timur. Harapannya bahwa pengawasan takjil ini diperhatikan, lebih dilakukan pengawasan. Dan padahal pengawasan peredaran takjil ini sebenarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebelumnya mungkin sudah dilakukan, termasuk mulainya pembinaan di tempat pengolahan makanan siap saji di TPP, baik itu yang sudah layak sehat maupun yang belum layak sehat, yang kita laksanakan se-kabupaten mestinya pembinaan TPP ataupun IKL TPP di masing-masing wilayah kerjanya. Dari situ tentunya kan ada mulai pembinaan, dari mana bahan bakunya, bagaimana tempat pengolahannya, bagaimana alat yang digunakan, bagaimana penjamahnya, bagaimana alat-alat yang digunakan atau tempat yang digunakan untuk mengolah itu, tentunya semuanya harus diharapkan memang layak sehat, termasuk penyimpanan ataupun pengemasan bahan-bahan makanan yang akan disajikan, termasuk nanti pengangkutannya ke tempat di mana takjil itu nanti dijajakan atau disajikan untuk masyarakat semuanya. Sehingga akhirnya untuk takjil yang luar biasa viralnya ataupun ramainya mulai dari Jalan Raya Mospati itu sampai Jalan Barat ke utara, ke barat itu Tinap rame, sampai Pojok Sari, sampai Magetan, alun-alun dan lain sebagainya, itu diharapkan semuanya sudah paling tidak tersentuh oleh kita sebagai petugas kesehatan yang proaktif untuk melakukan pembinaan ke tempat pengolahan pangan. Oke, berarti alhamdulillah nih sobat sehat semua. Jadi untuk pembinaan ini sudah dilaksanakan khususnya di wilayah Mospati yang luar biasa, setiap sore untuk penjajah takjil ini ya, dia sudah dilaksanakan semua dengan harapan sajian atau pangan yang dijajakan ini menjadi pangan yang sehat dan aman. Nah, sekarang ini deh, coba kita lanjut ke persiapan kita di Lebaran nanti. Nah, ini kan tentunya sama, makanan, minuman
yang beredar di masyarakat ini sudah luar biasa. Iya. Mulai di awal Ramadan kemarin sudah banyak makanan yang khususnya dalam kemasan itu sudah dikeluarkan oleh produsen. Barangkali apakah di Puskesmas Mauspati sudah dilaksanakan pembinaan untuk makanan-makanan selain siap saji maupun yang dalam kemasan di wilayah Mauspati. Terima kasih Pak Espandi, Sobat Sehat semuanya, untuk pembinaan ke tempat peredaran atau penjual makanan-makanan siap saji yang dalam kemasan sudah kami lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Kira-kira kalau nggak salah ada tanggal 26, harinya Rebu, tanggalnya 26 Februari. Itu kami bersama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan sidak, inspeksi mendadak ke toko-toko yang untuk 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini itu menyasar ke toko-toko, 2 tahun terakhir menyasar ke toko-toko kecil yang ada di desa-desa. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu hanya toko-toko besar di pasar, sudah semuanya disasar dan sudah banyak dilakukan pembinaan maupun saat itu dilakukan penyitaan atau dititipkan barang ke petugas bagi barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Untuk 2 tahun terakhir, alhamdulillah, tahun terakhir ini ya, kemarin tanggal 26 itu dilakukan sidak di wilayah kerja Puskesmas Mauspati itu dan tidak ditemukan lagi makanan-makanan kemasan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan dalam peredarannya. Baik izin edarnya, kualitas kemasan, termasuk 7 syarat makanan dalam kemasan, itu semuanya tercantum dalam kemasan dan baik ditata rapi dalam display makanan-makanan itu, sehingga saya puas tahun ini tidak menemukan lagi barang-barang yang ataupun makanan-makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan edar makanan minuman kemasan di wilayah kami. Itu saya kira Pak Iswanti. Oke. Sobat Sehat, telah disampaikan tadi oleh narasumber kita, ternyata sudah dilaksanakan pembinaan. Memang ini sekilas info saja bahwa Dinas Kesehatan beserta jajaran, dalam hal ini Puskesmas, yang ada di Kabupaten Magetan sebanyak 22 Puskesmas. Selama ini kita sudah melaksanakan pembinaan, baik itu untuk pedagang siap saji maupun yang PIRT ya. Barangkali menjelang Lebaran ini tadi sudah disampaikan oleh Pak D bahwa untuk tahun ini tidak ditemukan lagi peredaran makanan minuman yang tentunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Barangkali bisa dijelaskan deh secara agak rinci lagi makanan yang memenuhi persyaratan kesehatan, baik yang siap saji maupun dalam kemasan, itu apa saja. Nanti untuk dipedomani sobat sehat semuanya di dalam memilih makanan atau jajanan di Lebaran ini. Ya, terima kasih Pak Iswanti. Untuk sobat sehat yang berbahagia, perlu kami sampaikan beberapa hal pokok saja yang penting yang bisa mudah difahami oleh masyarakat atau konsumen dalam memilih makanan-makanan kemasan atau minuman kemasan. Satu, tolong pertama kali diperhatikan adalah kemasan tidak rusak. Kemasan tidak rusak, kemasan masih bagus dan tidak rusak. Yang kedua, tolong diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Ya, tanggal kadaluarsanya biasanya itu ada beberapa produsen minuman itu ada yang nakal. Itu hanya dipindah dari toko satu ke toko lain. Tapi alhamdulillah setelah sekian tahun melakukan pembinaan, sekarang tidak ada lagi. Tanggal kadaluarsa sudah, terus izin edar. Paling tidak kita lakukan ada nomor PIRT-nya 15 digit. Dan perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Magetan
untuk yang masih izin edarnya, nomor PIRT-nya belum 15 digit, dan tahunnya sudah 2 tahun terakhir, 2 digit terakhir sudah menunjukkan tahun, itu sudah mendekati masa pembaruan atau kadaluarsa, monggo silahkan diperpanjang, diperbarui lagi, dan yang belum punya izin PIRT, monggo silahkan segera mengurus, bisa konsultasi ke petugas kesehatan yang ada di puskesmas, khususnya tenaga sanitasi lingkungan. Mohon maaf, tidak dipungut biaya, izin tidak sulit, selama panjenengan semuanya memenuhi persyaratan yang ada di kesehatan maupun persyaratan yang ada di Kabupaten Magetan. Saya kira itu, Pak Yus. Oke, jadi luar biasa ini pesan-pesannya untuk Sobat Sehat semua yang barangkali ini sudah persiapan untuk Lebaran, ya. Berburu jajanan Lebaran yang rasa-rasanya kalau kita ke pasar dia semuanya mau kita beli semua, karena memang menarik. Nah, ini terkait menarik deh. Barangkali ada tips-tips khusus karena kayaknya untuk jajanan yang ada di pasaran itu dibuat warna semenarik mungkin. Nah, ini mohon barangkali ada tipsnya untuk memilih terkait warna makanan. Terima kasih Pak Eswati. Sobat Sehat yang berbahagia, sebelum saya menginjak ke yang dikatakan makanan menarik menurut warna, perlu kami sampaikan bahwa rata-rata penjual makanan atau produsen makanan di menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri itu kebanyakan musiman. Jadi kadang-kadang mereka kurang memperhatikan masalah izin PIRT yang pada kenyataannya masih banyak makanan-makanan yang dijual sudah dibungkus plastik, tapi dia nggak menyantumkan labelnya. Padahal bisa seperti beberapa makanan kering itu dijual tidak dikemas tapi tidak ada izin PIRT-nya. Monggo silahkan segera saja mengurus perizinan. Terus terkait dengan warna makanan yang menarik, tolong diperhatikan, jangan terlalu memilih makanan-makanan yang warnanya mencolok, terlalu jreng. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak boleh sebelum kita melakukan uji tes laboratorium. Rata-rata kalau aba merahnya mengandung agak pahit gitu, kemungkinan bukan dari makanan tambahan, bukan tambahan makanan, bukan dikhususkan untuk makanan tapi untuk bahan lain mungkin. Seperti merah yang terlalu jreng, terlalu merah, yang kuning terlalu kuning gitu. Padahal produsen bisa membuat merah itu dari misalnya non sewu, ini dari buah naga misalnya. Itu warna merah bisa alami. Terus kuning dari kunyit itu lebih bagus. Rata-rata mereka kadang-kadang mengambil pintas lebih mudah, tidak menggunakan pewarna-pewarna makanan yang diizinkan. Untuk itu, untuk para produsen silahkan membeli pewarna yang dikhususkan untuk makanan tambahan. Ada simbolnya tersendiri. Di situ khusus untuk makanan, diperuntukkan untuk makanan. Okay. Ya, deh. Jadi ini nih berarti dalam memilih makanan ini tadi karena ada pewarna ya. Iya. Salah satunya ada unsur pewarna tambahan untuk makanan. Ini tentu salah satu yang perlu diperhatikan oleh sobat sehat dalam membeli komposisi ya. Kan di situ kan dimunculkan ini. Iya. Sobat sehat dimanapun Anda berada, ini sangat menarik ya, karena memang diskusi tentang makanan ini tidak akan ada habisnya dan selalu akan mengalami perubahan-perubahan setiap tahun ya. Ada variasi-variasi makanan yang tentunya diciptakan untuk menarik perhatian konsumen supaya untuk bisa membeli. Dari awal sampai akhir sudah disampaikan oleh narasumber, baik itu untuk tips memilih takjil di sisa Ramadan ini
maupun tips memilih makanan, minuman sehat untuk Lebaran nanti. Mengakhiri podcast hari ini, barangkali ada closing statement dari Pak D. Monggo. Ya, baik. Sobat sehat dimanapun Anda berada, jadilah konsumen atau masyarakat yang bijak. Sedikit berpikir untuk memperhatikan demi kesehatan keluarga kita ke depan maupun masyarakat di sekitar kita. Tularkan ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan kepada masyarakat di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Dari situlah nanti diharapkan orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia ke depan menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat untuk kedepannya bisa menopang Indonesia ke depan lebih hebat. Terima kasih, itu saja Pak Is yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak D. Darno yang telah memberikan pencerahan kita pada pagi hari ini dalam rangka persiapan kita khususnya menuju Lebaran di tahun 2025 ini. Sobat sehat dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita pada pagi hari ini mengakhiri podcast pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan sobat sehat semua selalu dalam kondisi sehat, bugar, produktif, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.